Okay. Let's see. Some. Okay. Yeah. Mm, let's see. Okay, that's a
Halo, halo. Suara saya kedengeran nggak ya? Wah, ini suara sidik yang nggak ada nih. Oke. eh, Nah, aman, aman. Nah, sih. Tapi suara saya kayaknya mantul ya. Saya bisa ngedenger suara saya lagi gitu ya. Aman ya. Suaranya kayak double-double ya. Aman. Terkait yang mana tuh? Oh, database. Arsal. Eh, is- mm, mm, mm. Eh, BTW suara sidik tuh, bentar ya. Ini tuh ada konfigurasi. Saya ngerasa suaranya double-double. Heeh, saya ngerasa suara double-double. Ya kan? Bisa. Ah, sih. Pantesan. Nah, ini tadi dia tadi saya ngedengar suara saya juga tuh. AI apa tuh? Dia bilang, waduh, ada-ada aja nih. Oh gitu. Baik. I see. Gitu. Betul, sidik tuh berarti udah post di LinkedIn. Step selanjutnya kalau dari EduWork itu prison ya. Mm-mm. Mm-mm. Wah, apa tuh? Oh, bikin video gimana tuh? Oh, waduh, ribet juga ya. Ribet juga ya. Pinter juga itu Edu marketingnya.
Oh gitu? I see, I see. I see. Ya. Oh ini Widih, siapa yang init nih pakai seriusan pakai Nest.js padahal saya I see. Yep, yep, yep. Tapi pakai Nest.js eh gimana? Apakah ribet atau kayak kayak kalau ngelihat gini kan nggak ada bedanya cuman di SRC doang. Tapi ya, hmm, bisa saya kasih lihat satu nice project yang mapping. Saya mapping ulang tuh di nah ini. Hmm, ini nah ini dia strukturnya saya rubah. Nah, DNSJS tuh dia kan ada app, udah app-nya nggak usah disentuh lah. Nah, saya bikin karena ini jadi kayak main application aja gitu. Jadi nanti eh, ya ini generate dari aplikasi kan ya. Nah, kita aja bisa bikin misal satu folder namanya modul. Nah, modul itu nanti dia punya beberapa folder. Nah, satu foldernya itu, nah dia terdiri dari, nah itu komposisi dari modul, dia terdiri dari fitur apa, misal fitur about. Nah, fitur about itu dia punya service, punya modul, punya controller. Sebenarnya harusnya punya model juga gitu. Heeh, bisa tambahin entity. Nah, ini indeks dia tuh ngegabungin semua modul. Jadi nanti semua modul yang ada tuh diimport ke satu indeks. Nah, di sini. Jadi nanti sidik tuh ngeimportnya ke app modul indeks aja. Heeh, betul, betul. Enggak, kalau controller tuh enggak, satu aja. Jadi kalau pakai pendekatan Nest.js itu yang diakses itu modul gitu. Jadi modul itu dia tuh meregister controller dan service. Nah ini kan di satu modul dia tuh meregister controller sama service. Nah, ini di masing-masing aja nggak apa-apa, controller sama yang mana nih? Yang ini ya? Oh yang app. Nah app ini eh default lah ya, default bawaan apa ya? Oh, jadi kayak get help aja gitu di sini mah atau hello API boleh. Nah, ini bisa ditiru lah atau ya ini referensi sih. Saya kayak ini pernah upload sih di tapi yang mana tuh? Tapi berarti ini yang bikin malah Sidik ya? Hmm. Hmm. I see. Iya, iya, iya. Benar, benar, benar.
Cuma dia belum terlalu paham ya, I see. Widih, mhm, I see. Oke, nanti saya coba follow up lagi biar kita sesuai ini. Terus jadi fokus di sini, nah nanti Arsal yang utak-atik dari project initnya sih. Betul, nanti diskusi ini paralel lah ya. Nanti bisa lanjutin dulu ini. Kemarin Sidik ada nanya ini ya, terkait Upwork gitu ya. Lagi lamar-lamar, lagi nyoba. I see. Jadi saya tuh ada temen yang main Upwork gitu ya. Jadi Upwork tuh modelannya dia punya koin gitu ya, token ya. Jadi setiap Sidik mau apply ke satu project tuh ada token yang terambil gitu. Mhm. Nanti akan dikasih di awal gitu. Misal Sidik dikasih token di awal sekian, terus nanti kalau apply ke orang misal 30 token di awal, terus apply ke orang koin atau tokennya tuh berkurang 5, nah kayak gitu. Terus nanti kalau udah nol gimana? Nah, jadi beli gitu. Mhm. Makanya eh ya itu di makanya teman saya juga nyaranin kalau mau benar-benar ya untuk pemula ya, untuk yang awalan yang benar-benar proper lah gitu ya, harus menggunakan tokennya dengan baik gitu. Apply itu sesuatu yang pasti dapat duit lah gitu, kira-kira yang atau dapat feedback gitu. Nah, itu saya sebutannya apa ya? Upwork token. Nah, ini kan. Nah, Upwork Connect gitu kan. Nah, ini tuh by Connect gitu gitu. Nah, karena kita udah ada Connect gitu ya, udah ada Connect. Kalau mau apply keluarin si Connect atau token inilah gitu ya. Nah, jadi intinya tuh ketika sidik mau apply ke satu, jadi sistemnya si Upwork tuh dia kan ada list of kerjaan ya, misalnya ini ada list kerjaan misal ini, nah kayak gini, nah harganya berapa dan seterusnya gitu ya. Terus kita kan bisa, oh ini saya tuh harus sign up. In, eh kalau udah transaksi gitu ya, udah kalian saling deal, itu kalian bisa agreementnya bebas sih. Mau di Google Meet, mau di mana, itu teman saya ada yang di Google Meet. Tapi setahu saya ingat saya, Upwork tuh menyarankan untuk sampai eh, sebutannya apa ya? Mungkin sampai transaksi selesai gitu ya. Komunikasinya hanya di aplikasi untuk menghindari hal-hal kayak gitu. Itu sih karena kan kalau di luar mungkin dia bisa membatali, nambah requirement lah kasarnya kayak gitu atau gimana gitu. Nah, kalau Upwork tuh dia ada uh, guideline-nya gitu ya. Oh, communication. Nah, ini kan melawan Upwork Terms and Service Unsolicited Contract. Iya pokoknya ada beberapa inilah, beberapa approach. Nah, yang paling penting tuh ketika kita get requirement kayak gini, nah yang paling menentukan sidik tuh akan diterima atau enggak tuh proposal. Jadi ketika sidik mau submit gitu, sidik tuh harus masukin satu proposal lah gitu. Satu dokumen, dokumen penawaran isinya terkait sanggup nggak sih ngerjain ini. Nah, itu kemarin saya tuh dapet
tips dari temen dan LinkedIn gitu. Jadi komposisinya yang pertama tuh, eee, ini saya harus sambil nulis di mana ya, komposisi pertama, eee, ya mungkin boleh basa-basi lah ya, boleh basa-basi, basa-basi terkait terkait thanks sudah, eee, memberikan project menarik misal, "Hello, thanks, because you are already," apalah gitu ya, project menarik. Nah, sini ini yang penting nih intro intro diri. Misal nama saya Abdul Salam, saya punya pengalaman 5 tahun di ABCD. Nah, tapi ini intro dirinya juga irisan sama bidang yang mau dikerjain gitu. Ya misalnya, saya sudah 5 tahun jadi 2D renderist dan saya sudah banyak ngerjain beberapa project orang kayak gitulah misal. Nah, lalu yang setelahnya tuh setelah kita intro diri tuh kita jelasin bahwa kita mengerti project mereka gitu. Eh, Get requirement mereka. Ya komposisinya selalu gini gitu yang saya lihat ya. Jadi kayak misalnya saya mengerti apa requirement Anda, Anda sedang ABCD dan itu pas dengan nah kayak gitu. Itu pas dengan apa yang saya kerjakan bla 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 bla. Bla. Misal kayak gitu. Jadi kita get requirement mereka, lalu jelaskan bahwa kita able. Nah, baru sini step selanjutnya jelasin portofolio kita, portofolio atau bukti ngerjain project serupa dan impact-nya apa gitu. Misal saya ngerjain 2D render serupa dengan project ini untuk consumer goods dan impact-nya adalah ini meningkatkan penjualan pada klien saya. Misal kayak gitu. Kalau ada impact nih keren banget. Baru CTA gitu sih, call to action. Call to action dan ya kayak misal kamu bisa menghubungi saya atau kamu bisa eh, eh, hit apa lah gitu ya, nggak tahu ada buttonnya untuk nerima gitu, untuk nerima dan secara mungkin bisa bilangnya secara price timeline bisa bisa adjustable misalnya adjustable. Nah komposisi ini tuh bentar ya, saya tuh pernah dapat apa sampel proposal, saya pernah dapat di LinkedIn sama di nah ini kan problem statement tuh ya get requirement dia jelaskan bahwa kita able. Nah, ini juga ada nih propose solution ya, boleh juga sih. Nah ini yang terakhir sih selalu ya, jadi selalu cost and pricing. Nah ini posisinya bisa dibalik-balik lah ya. Nah tapi rata-rata tuh nggak sepanjang ini sih sebenarnya, ada intinya uh, ada yang cuman 4 section gitu intinya sih. uh, nah ini nih kayak misal gini, state your understanding. Nah ini nih, jadi kan kita get the requirement, terus portofolio kita apa nih gitu kan. Jadi ketika kita dapat jelasin portofolio kita, bukti kita apa tuh. Setelah kita understand portofolio kita gimana, cara kita nyelesain. Eh, Nah ini juga section portofolio ya. Ini mungkin teknik ya, berarti teknik cara kita nyelesaikan. Kira-kira kayak misalnya, ya ini mungkin jadi eh, section yang kita able untuk kerjain, bahwa kita able. Nah ini kayaknya saya copy aja, ini bagus sih. Dia yang paling penting tuh malahan di ininya, di di proposal gitu. Dia tuh nggak peduli apakah sidik tuh
orang baru atau enggak, pokoknya kalau proposalnya oke, ya bisa menang tender lah gitu bahasanya. Mhm. Ya biarpun masih ada yang memperhitungkan, wah ini pengalamannya nol nih, nggak ada, belum pernah nih sebelumnya gitu. Ya ada juga, tapi proposal tuh komposisi yang oke sih. Ini mungkin basa-basi kayaknya kita hapus nih. Hapus proposal guideline. Alternate. Intro diri, terus get requirement mereka. Ini kan mungkin berarti kita jelaskan gimana kita bisa solve issue mereka, jelasin portfolio CTA. Ini alternate kedua. Terus terakhirnya ya CTA. Nah yang paling gampang sih kalau kita udah dapat kayak gini ya, misal saya pakai ini ya, misalnya ini sidik tinggal ke chat GPT sebenarnya. I want to apa misalnya I want to, sebenarnya pakai chat GPT juga ada ini, ada tekniknya, nggak boleh I want to juga sih, jelek sih. Kayak kita bisa bilang you are as a reviewer for given job in apa nih, aku tuh apa ini freelance remote job like aku. Nah kita ngasih role play ke dia nih, kamu tuh seorang reviewer or giver, job giver. Hmm. Experience more than misal 5 years. Nah, ini terus kita kasih kayak boundary, bukan boundary, kayak batas. Bahwa misal you already know the best proposal that fit with your needs misal gitu. Here is skeleton that you need to build proposal. Nah kayak gini misal, terus the job required. Nah, kita tinggal copy aja semuanya. Mm-mm. Ya boleh ditambah-tambah ya, fixed price. I understand itu kurang juga ya, saya nggak expect tapi ya mungkin cara komposisi bisa di ini sih. Ini kalau nggak salah saya tuh bisa share ya. Nah, ini bisa share chat GPT. Ini kan dia rata-rata sih penentuannya tuh di proposal aja kalau sidik mau nyari, karena awalan kita tuh dibatas ya tokennya atau by connectnya itu, berarti beneran nyari yang literally bisa kita kerjain gitu. Atau dalam skupnya sidik lah, misal sidik bisa menghubungi temennya
punya kenalan siapa gitu di tim, atau ya udah kita kerjain aja di grup Eduwork misal gitu, Sidik milih kayaknya yang bisa join saya misal, terus ada saya sifatnya membantu gitu ya, uangnya mah ambil ambil aja lah gitu. Eh, terus misal ngajak wisang gitu misal, itu juga boleh. Nah itu terkait dengan apuk. eh, ada pertanyaan nggak kalau dari Sidik? Tapi ini juga saya masih agak-agak lupa ya, apakah benar nggak harus by connect, karena saya waktu mau register saya tuh gagal terus gitu, jadi oh, kayaknya KTP-nya, KTP saya emang agak nggak jelas gitu, jadi agak buram gitu, jadi di reject terus udah berapa kali sih. Oh ini tuh follow. Hmm, oh gitu. Iya. Ini place of birth kok jadi password gini ya? Oh, saya nggak tahu juga password. Iya. Nah ini tuh, nah ini kan we have blocked your account. Nah ini kalau kita lihat di sini, eh, nah apply, ini sih apply saya nggak bisa ya karena di blok. Tapi ini memang banyak teman saya yang teman saya yang mulai di sini dan mereka memang dapet sih. Oh sama satu hal lagi, ternyata terkait harga kalau di Upwork tuh untuk awalan harus low banget gitu. Jadi buat sidik tuh kayak misalnya kalau nggak salah kita tuh bisa ngelihat orang lain tuh ngebit, nah ngebit taruhan berapa gitu di project ini. Nah sidik tuh bisa lower dari itu sih yang kalau nggak salah bisa, itu saya dari teman, makanya temen tuh suka ngomong dari negara ini tuh murah-murah terus katanya gitu. Eh, jadi dia nggak dapet ininya. Nah itu juga indikator supaya diterima. Jadi diterima tuh ada dua hal, proposalnya, terus harga. Semakin murah mereka mau banget gitu. Iya bener. Nah misalnya bikin automation system intern, wah ini kan saya jadi ini juga tertarik juga ya gini-gini doang. Tapi Sidik boleh coba sih, keren. Oh, iya, legend. Sama si profil sih, profil tuh memang sebelum ngerjain ya udah harus lengkapin sampai 100% gitu. Nah misal kalau ada project apa, ini gambar ya kayaknya. Ini gambar. Ini udah 14, oh GitHub. Kayak gambar kalau nggak salah ya. Nah ini kan ada tuh by connect. Mm-mm, gitu juga. Ada biaya admin ketika nanti ini ya tadi aku full price. Dia 10% atau 15%. Nah freelance pay 10% service. 10% dari kliennya 7,98% nih.
on all payment to freelancer. Nah, udah dipotong aja nih dua dua kali buat klien sama itulah eh, plus minusnya ya upload. So ada juga kalau sidik ini Fiverr pernah denger nggak? Kata juga katanya sih bagus juga Fiverr. Atau iya benar-benar freelancer juga nih ada atau 1.000 freelancer. Mm. Berarti yang paling penting tuh indikatornya harga, proposal, terus profil tuh lengkap gitu ya. Nah ini enak banget ini kalau bisa. Memang saya juga kalau setiap bikin profil apa, misal sidik eh, mau apply apa, misal di Glints atau di LinkedIn, yang paling utama pertama tuh profilnya harus 100%. Itu tuh menentukan juga gitu. Dan gak asal-asalan gitu. Jadi udah lengkapi kita tuh siapa, experience kita gimana, expertise kita apa, terus pernah ikut project apa, itu matters juga sih kalau di programming language lah ya. Kalau di sisi engineering sih data, front end, back end, DevOps, ya setahu saya sih di engineering lah gitu ya. Oh, matters lah gitu. Mungkin kayaknya di semua bidang deh kalau profil sih. Cuman yang pernah saya coba ya di engineering. Nah itu terkait aku ada pertanyaan atau malah jadi bingung atau kayak nggak ngejawab juga sih. Iya benar benar. Biasanya sih by time sih, jadi nggak satu hari dihabisin semua. Hmm, nggak harus gitu kayak cicil aja gitu. Saya tuh dulu build up profil LinkedIn tuh kayak berapa lama gitu ya, kayak sehari oke about ad saya fokus di about gitu misal. Nah karena kan kayak misalnya job portal kayak gini, kalau saya udah all in lah misalnya di LinkedIn ada about, ada service, ada apa dan seterusnya gitu. Nah nanti ketika saya buka job portal lainnya saya tinggal copy paste gitu. Nah sama juga dengan profil. Jadi kayak kayak investasi lah, sedikit investasi di satu. Kayak misalnya tadi ya upwork.com itu kan profilnya lumayan lengkap. Siapa kita, expertise kita apa. Kalau sidik fokus di situ, ya udah tinggal copy paste aja ke LinkedIn gitu. Si konten-kontennya kan sama itu. Dan jadi kita full effort di satu tempat, nanti hasilnya tuh bisa kita replicate. Nah itu kan, nah definisi efisien tuh kan itu gitu ya. Betul betul. Oke. Iya text time aja sih kalau itu. Nanti kalau ada project-project atau mau validasi proposal, nah itu juga boleh boleh share ke saya dulu. Dulu Agnia tuh kayaknya ada interview kerja tuh dia tuh share code-nya gitu. Kayak kak ini bener nggak ini gitu-gitu dia sebelum dikirim dia minta saran gitu. Nah, kurang lebih itu sih. Ini kita karena cuma satu orang sidik, jadi biasanya kalau pertemuannya satu orang kita sampai 30 menitan. Tapi silahkan dari sidik ada yang mau dibahas, ada yang mau nanya. DB. Oke. Eh kalau misalnya database-nya nggak not sure gitu ya, ini udah bener atau enggak, terus akan kemungkinan menurut sidik akan banyak perubahan, berarti
Di situ sidik bisa pakai satu decision. Nah ini berarti saya nggak mau ngarahin sih sebenarnya dia biar coba ngambil keputusan sendiri. Tapi kalau saya sih misal requirement-nya nggak jelas ya, saya nggak akan pakai SQL gitu. Kalau ada perubahan ribet banget gitu. Bener, tapi terkait dengan ya udah telat mungkin dapat diskon. Melengkapi. Wah ini Wisang udah telat ini masuknya. Halo halo Wisang, terkait dengan proyek strukturnya dilengkapi. Bisa eh ya tapi ini. Wisang apa kabar Wisang? Mana nih Wisang nggak ada suaranya? Iya. Wisang tuh harus melengkapi eh, admin project, bukan admin project, client atau front end project deep user. Halo halo halo, aman tapi agak kecil soalnya. Deep reason dan how to sidik itu eh, melengkapi database dan diskusi dengan Arsal. Oke, dari ini harusnya udah saya tutup, tapi dari error ya mic-nya ya. I see. Jadi dari Wisang ada hal yang mau di-share terkait project atau ada blocker di tugas Edward? Oh, Wisang tuh harusnya udah selesai. Oh iya mic-nya error ini. Wah, mic-nya error. Eh, nice. Buat Wisang tuh berarti sama kayak Sidik harus bikin satu post di LinkedIn gitu. Nah, satu post di LinkedIn-nya mungkin foto kita bertiga kemarin itu mungkin bisa cut atau gimana gitu ya. Ntar, saya tuh nggak kelihatan ya. Ntar, ntar saya lagi. Ah iya saya lupa itu dia. Itu saya ada PR itu gitu ya. Oke saya invite dulu ya. Saya lupa. Nah ini langsung langsung diterima aja nih. Nah bentar ya saya invite ke API man, client man. Nah saya invite. Kenapa? Reponya kita bikin publik dulu ya. Oh saya invite Habib ya. Wisang. Siapa ya? Ini nih Wisang apa? Wisang. Bisa di typing gak ya? Wisang. Takutnya saya salah ini. Username-nya. Apa? Sorry, DG. Oh ini. Nah ini Wisang bisa
Coba lihat dulu deh si email. Heeh, coba ke emailnya. Biasanya ada email yang terafiliasi dengan akun GitHub-nya akan ada notifikasi. Nah, bisa langsung accept aja. Kemarin tuh kayaknya nah bentar kita lihat ya. Nah, ini kan udah masuk. Oke, mantap. Terus kemarin Wisam ada apa ya? Saya ada PR nggak ya ke kalian gitu? Kayak harusnya saya oh, I see. I see. Tapi nah behind the reasonnya gitu kenapa Wisam pakai TypeScript ngerti nggak kenapa gitu? Kenapa harus TypeScript? Kenapa nggak JavaScript aja gitu? Hmm, iya, iya, iya. Benar, benar, benar. Ada error, ada merah gitu ya kalau salah sintaks ya. Oke, merah ya. Hmm. Oke, jawabannya bisa diterima lah ya. Keren, keren, keren. Iya bener, jadi kalau mau pakai tools tertentu gitu ya, kita nanya dulu gitu, ngapain pakai itu gitu. Nah ini kemarin saya ada cerita, ya kemarin saya ditawarin jadi squad lead di Edot ya namanya. Jadi Edot tuh dia grup company-nya Nabati, Ricis gitu. Jadi Edot yang sistemnya lah gitu. Eh, Dites lah ya gitu, dites mengenai sistem desain. Sistem desainnya tuh bikin eh, aplikasi. Jadi mereka tuh punya sales gitu, punya sales. Sales itu ada banyak. Jadi ada di 270 kota, di satu kotanya itu ada 30-40 sales gitu. Dan di 30-40 sales itu mereka per hari bisa mencatat 20 order gitu. Nah, saya harus bikin sistem untuk bisa ngerekap, untuk bisa tahu achievement dari si sales itu gimana dan seterusnya. Saya coba jelasin nggak pakai fancy tag gitu, saya bilang eh, ini minimum aja gitu, minimum, jadi effort yang murah tapi bisa untuk mengatasi hal seperti itu. Ini kayaknya saya masih simpen deh jawaban saya tuh, harusnya sih masih saya simpen. Diagram ayu. Nah, sampai si orangnya tuh bilang ehm, nah ini saya bikin gini, sampai si orangnya tuh bilang eee, "Mas, ini saya mau challenge, kenapa nggak pakai RabbitMQ?" Terus saya jelasin tuh ya, saya jelasin, by logic sampai saya nggak pakai RabbitMQ gitu, nggak pakai fancy teknologi lah gitu. Ini saya cuma jelas doang konsep lah gitu. Nah itu sampai dia tuh bilang bahwa, "Oh iya," eee, dia bilang, "Saya lebih bagus ngedesain sistem desain dibanding dia," gitu. Ini bukan bukan sombong-sombongan ya, tapi maksud saya tuh, ya saya yakin tuh saya lolos interviewnya lah gitu. Terus malah dia bilang dia yang belajar gitu, saya juga belajar lah gitu. Tapi intinya sih kalau mau pakai teknologi tertentu kita nanya dulu gitu behind the reason-nya apa sih gitu. Behind the scene-nya kita, orang itu bilang, eee, kenapa nggak pakai MQ? Ya saya bilang, "Ya bisa, tapi untuk apa di case ini?" Gitu. Jadi kan itu nambah satu layer tuh nambah harga gitu ya. Padahal bisa pakai ini gitu, bisa pakai 2 hal ini. Kalau ada pengaruh performance ya udah bikin temporary table, bikin idempotensi,
Nah, ini kan eh ya itulah. Jadi mungkin kita bisa contoh habitnya gitu ya, habit untuk mempertanyakan aja gitu. Buat Wisang pakai TypeScript buat apa? Ternyata oh gampang Mas developernya. Kalau ada error bisa ketemuan di awal. Lah itu saya setuju. Oke, itu menjawab banget gitu. Misal Sidik kenapa pakai Nest.js? Ngikutin saya. Wah, itu nggak menjawab misal gitu. Nah, itu kan jadi challenge. Tapi keren gitu. Sidik nyoba hal baru, misalnya nyoba hal baru Mas, supaya nggak stuck. Itu juga jawaban yang menjawab menurut saya sih. Oke, mungkin itu nanti kalau untuk si Wisang kayaknya kita perlu tag video foto tapi nggak hari ini ya, mungkin di hari apa gitu, kita coba janjian deh. Oke kayaknya pertemuan kita sampai itu aja, eee, oh udah ya? Siap, nanti saya cek ya. Itu di repo Wisang yang terakhir back end project itu kan ya? I see. Oke, thank you Wisang, kalau gitu, kita tutup pertemuan kali ini. Ya, makasih semuanya, tetap semangat. Jangan lupa niatin belajar kita juga sebagai ibadah gitu ya. Jadi nggak hanya ngumpul gini, tapi iya kita ada nilai pahalanya gitu. Jadi kita bisa sharing-sharing lah mengenai itu. Oke, thank you Sidik Wisam. Kita ketemu di next week. Thank you, thank you.